Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bergabung di dalam ibadah Cool Online malam hari ini. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, Tuhan yang menuntun saya dan saudara. Kalau kita ada memasuki bulan yang baru hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab Dia Allah sumber segala-galanya bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa. Kami mau menari bagi-Mu Tuhan, menari, melompat berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sekali lagi sepakat katakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur hari-hari ini buat kekuatan kuasa-Mu yang menuntun setiap kami umat-Mu berjalan bersama-Mu Tuhan. Sungguh kami akui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami.
Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami. Sungguh tiada yang seperti Kau, oh Tuhan. Yesus sumber kekuatanku, sumber pertolongan bagi kami. Oh Yesus, hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami andalkan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau yang menopang setiap kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan ku berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan bagi Dia. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan
Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatanku. Hanya nama Yesus ku bersyukur buat kasih-Mu, buat perbuatan-Mu, oh Yesusku. Sungguh tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur dan kami sembah Kau Yesus di atas segalanya. Oh, sikiara la barala barala baralamu, sikiara la maya syandara laramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Biar kekuatan kuasa-Mu yang menuntun setiap kami umat-Mu hari-hari berjalan. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, tapi tangan-Mu Tuhan yang terus memegang kami, menuntun kami, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, membawa umat-Mu kepada kemuliaan demi kemuliaan. Sungguh kami mau bergantung dan berharap, kami mau terus percaya hanya kepada-Mu Tuhan, Allah sumber kekuatan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu malam hari ini yang menuntun, menguatkan setiap kami, yang menjadi jawaban, menjadi penghiburan bagi setiap kami, yang menjadi kekuatan, menjadi sukacita bagi setiap kami. Kami yang ada di dalam setiap pergumulan permasalahan hidup, berkini biar ketika kami mendengar firman-Mu, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada gairah yang baru dalam hidup kami, untuk melewati setiap tantangan masalah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap umat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat bergabung dalam Cool Online. Malam hari ini saya akan berbicara tentang hikmat. Hari-hari ini di tengah masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada krisis ekonomi, kita perlu sekali minta tuntunan Tuhan dalam hikmat-Nya menghadapi musim yang baru ini. Musim yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Kita perlu minta Tuhan untuk menuntun kita di masa di mana banyak terjadi sekali perubahan. Mungkin dalam usaha kita yang tadinya oke-oke saja, usaha kita mengalami penurunan atau ada masalah yang lainnya. Atau dalam pekerjaan kita sudah bekerja dan posisi tempat kita bekerja itu semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba perusahaan tempat kita bekerja tutup. Karena itu hari-hari ini, marilah kita minta arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita minta hikmat-Nya selalu dalam kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa itu arti dari hikmat? Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Bagaimana kita dapat memperoleh hikmat supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan di masa ini? Yang pertama, takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Yang Maha Kudus adalah
pengertian. Takut akan Tuhan adalah sikap hidup kita untuk menghormati Tuhan. Mengucap syukur adalah salah satu tindakan kita untuk menghormati Tuhan. Dalam masa ini, apa yang menjadi sikap kita? Apakah kita sudah banyak mengucap syukur? Atau kita banyak mengeluh, mengomel, dan menyalahkan Tuhan dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini? Ucapan syukur kita adalah tanda kita menghormati dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Arti takut akan Tuhan yang kedua, menjauhi kejahatan. Di dalam Amsal 16 ayat 6. Apa yang kita lakukan masa-masa ini? Apakah sikap hidup kita sudah menjauhi kejahatan? Kita tidak ngomongin orang atau bergosip atau malah kita menghakimi orang. Masa-masa ini akan memperlihatkan sikap asli seseorang. Marilah kita menjaga sikap hati kita untuk kita punya rasa takut akan Tuhan lebih lagi. Yang kedua, untuk kita dapat memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus hari-hari ini. Karena Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk mengerti apa yang kita harus lakukan. Hari-hari ini kita minta supaya Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Supaya hikmat Tuhan menuntun setiap kita untuk kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Do your best and He will do the rest. Kolose 3 ayat 23-24 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita terlebih dahulu. Tetap melakukan segala aktivitas yang kita harus lakukan, segala tugas dan tanggung jawab yang kita harus lakukan. Mungkin yang bekerja, tetap bekerja meskipun ada yang bekerja di dalam rumah, work from home, ataupun bekerja di luar seperti di kantor dan di lapangan. Tetap lakukan yang terbaik. Yang dimaksud dengan melakukan yang terbaik adalah kita melakukan pekerjaan yang lebih di atas rata-rata. Kita melakukan pekerjaan yang ekstra sehingga orang atau atasan kita bisa impress dengan apa yang kita buat. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dia sejauh 2 mil. Atau kita, ibu-ibu rumah tangga yang mengurusi rumah tangga di rumah masing-masing. Dengan segala kesibukan yang bertambah karena kita harus mendampingi anak-anak kita dalam sekolah online. Marilah kita menjaga senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik buat anak-anak kita, keluarga kita menikmati masa-masa kita banyak tinggal di rumah ini. Kita dapat melakukan kegiatan bersama-sama satu sama lain sehingga ada keeratan hubungan dari kita semua dan keluarga semakin rukun satu sama lain. Untuk melakukan yang terbaik, kita juga dapat mengupgrade diri kita. Hari-hari ini di mana kita banyak tinggal di rumah, kita lebih banyak waktu untuk dapat menambah pengetahuan kita. Kita dapat mengikuti webinar-webinar, misalnya dengan cara memulai bisnis online ataupun hal yang lainnya, sehingga pikiran kita dapat diperluas. Amsal 2 ayat 6 katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Percayalah saat kita lakukan yang terbaik, Tuhan akan lakukan bagian Dia. Dan yang terakhir, poin keempat, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis,
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, yang selalu membuat hal-hal baru dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami keadaan yang sudah buntu atau mentok, berbagai cara sudah kita lakukan. Percayalah, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, yang sanggup melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita mungkin sudah mencoba dengan berbagai cara untuk mempertahankan usaha dan pekerjaan kita. Percayalah, Tuhan yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Bangsa Israel ketika meninggalkan Mesir sampai di depan Laut Merah, di belakangnya ada pasukan Firaun yang mengejarnya. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan buat. Tuhan buka jalan dengan membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi Laut Merah itu. Hari-hari ini kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Minta hikmat-Nya senantiasa. Seperti pada kehidupan Daud. Pada waktu Daud berperang menghadapi pasukan Filistin, bangsa Filistin, di dalam 1 Tawari 14 ayat 10 sampai 14. Kalau kita baca lebih lanjut, ya, di dalam ayat 10, Daud selalu bertanya kepada Tuhan, apakah dia harus maju berperang atau tidak. Dan saat Daud bertanya dan dia maju berperang, dan Tuhan katakan untuk dia maju berperang, Daud mengalami kemenangan. Tetapi dalam ayat 13, kembali orang Filistin itu menyerang Daud. Dalam ayat 14 dikatakan sekali lagi, Daud bertanya kepada Tuhan. Di dalam ayat 14 katakan, lalu Tuhan menjawab, buatlah gerakan melingkar sehingga dapat menyerang dari jurusan pohon-pohon kertau, sehingga Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Daud selalu bertanya pada Tuhan langkah demi langkah dalam melakukan segala sesuatu. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang Daud lakukan. Cara Daud berperang membuat orang Filistin kaget karena Daud memiliki strategi yang baru dalam menghadapi peperangan. Namun sebetulnya apa yang Daud lakukan adalah dia hanya melakukan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan mau kita juga berpikir dengan pola pikir yang baru. Mungkin usaha kita selama ini atau pekerjaan kita selama ini sudah kurang up to date, sudah kurang tidak mengikuti perkembangan zaman ini. Mari kita lakukan perubahan sesuai dengan hikmat Tuhan. Jangan takut untuk melakukan perubahan. Langkah demi langkah yang Tuhan pertetapkan dalam kehidupan kita akan menuntun kita sehingga kita mengalami kemenangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kebenaran firman hari ini kalau mengajarkan setiap kita untuk meminta hikmat yang daripadamu. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Umat-Mu yang hari-hari ini bergumul di masa-masa ini. Tuhan, tolong berikan hikmat. Berikan arahan kepada setiap kami. Sehingga apapun Tuhan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan dan kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang kreatif Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus hidup Tuhan takut akan Engkau. Kami terus minta pimpinan-Mu Tuhan dan kami melakukan yang terbaik sehingga Engkau dapat mengerjakan bagian-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ini adalah saatnya waktu kita memberikan persembahan. Cara kita memberikan persembahan dapat kita melakukan transfer ataupun kita datang ke gereja, memasukkan persembahan kita di dalam amplop dan memasukkan amplop kita ke kotak persembahan yang sudah disediakan di ruangan pembicara di GBI Malahayati.
kita akan mengakhiri Kul Online kita malam hari ini. Mari saudara bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai Tuhan menyebut kita di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai yang selama-lamanya, dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.